Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rafa Nabil Ilham. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu networking model. Jadi, networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar networking, model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Jadi ibaratnya networking model itu adalah sebuah aturan di jaringan. Jadi sebelum networking ada, setiap vendor itu membuat atau memiliki network modelnya masing-masing. Jadi setiap perusahaan itu mempunyai aturannya masing-masing. Nah, masalahnya karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor itu sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar itu jadinya sulit. Jadi kalau perusahaan satu itu punya networking dan yang kedua juga punya, ketika mereka mau berkolaborasi itu keduanya akan sulit karena mempunyai aturan yang berbeda. Nah, oleh karena itu dibuatlah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO. ISO itu adalah sebuah organisasi, kepanjangannya International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau kepanjangannya Open System Interconnection. Jadi pada tahun 1984 ISO itu membuat sebuah networking model yang bernama OSI, yaitu Open System Interconnection, atau bisa disebut juga OSI 7 layer. Seperti yang kalian lihat di sini ada dua perbedaan antara chaos networking atau sebelum networking model dan setelah model networking. Seperti yang kalian lihat ya, sebelum ada network model itu sangat chaos, jadi kemana-mana application the wire itu sangat acak ya. Sedangkan dengan model networking itu rapi. Kita lihat sini ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 layer yang dimana itu gampang untuk di manage dan juga setiap komponen itu mempunyai bahasa yang sama untuk berkomunikasi. Nah, jadi teman-teman, networking model itu ada dua, yaitu networking sekarang yang itu menggunakan TCP/IP model. Jadi kenapa? Karena TCP/IP itu lebih less formal dibanding OSI. Jadi TCP/IP itu lebih baik daripada OSI. Kenapa? Karena OSI itu lebih kompleks, sedangkan TCP/IP itu lebih mudah untuk dipahami karena TCP/IP mempunyai 5 layer, sedangkan OSI itu mempunyai 7 layer atau 7 lapisan. Seperti yang bisa dilihat di foto ini, OSI layer itu mempunyai 7 lapisan, yang dimana itu lebih kompleks. Jadinya sering digunakan hanya untuk kebutuhan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rafa Nabil Ilham. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu TCP/IP model. Jadi TCP/IP model atau kepanjangannya Transmission Control Protocol, Internet Protocol, itu dikenal sebagai protokol internet yang dimana merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibandingkan OSI model dengan hanya 4 lapisan atau biasa juga ada 5 lapisan. Nah, model ini dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Model ini menggabungkan beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Di sini seperti yang kalian lihat,
ada 4 atau 5 layer, tapi kita akan lebih fokus ke yang 5 layer. Ada application, transport, network, data link, dan physical. Nah, perbedaannya di OSI itu ada 3 layer yang disatukan pada application. Jadi application itu terdiri dari application, session, dan presentation. Kembali lagi dengan saya Rafa Nabil Ilham. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu application layer di model TCP/IP. Jadi application layer itu adalah lapisan paling atas layer 5. Nah, lapisan ini berfungsi sebagai antarmuka atau interface antara aplikasi yang digunakan pengguna seperti web browser, email, klien, game online dengan jaringan komputer yang mendasarinya. Sederhananya, ini adalah satu-satunya lapisan yang berinteraksi langsung dengan data pengguna. Ketika Anda mengklik kirim pada email atau memasukkan alamat website di browser, application layer lah yang pertama kali bekerja. Fungsi utama application layer itu adalah antarmuka pengguna jaringan, yang dimana menyediakan cara bagi program aplikasi untuk mengakses layanan jaringan. Representasi data, yaitu memastikan data yang dikirim oleh satu komputer dapat dibaca oleh komputer lain, misalnya format gambar, teks, atau video. Dan yang ketiga itu mengatur kapan komunikasi dimulai, dipelihara, dan diakhiri antar aplikasi. Contoh protokol pada application layer atau aturan bahasa. Protokol itu aturan bahasa ya. Contoh protokolnya untuk misalkan web dan internet ada HTTP, HTTPS. Untuk email ada SMTP, lalu ada IMAP. Terus untuk transfer file ada FTP atau file transfer protocol, ada juga TFTP. Lalu untuk manajemen alamat dan nama itu ada DNS dan DHCP. DNS itu Domain Name System. Lalu ada juga akses jarak jauh atau remote, yaitu SSH dan Telnet. Jadi cara kerjanya itu sederhana. Bayangkan Anda ingin membuka www.google.com. Anda sebagai user mengetik alamat di browser, misalkan di Chrome atau Firefox. Nah, application layer browser itu menggunakan protokol DNS untuk mencari tahu IP Google, lalu menggunakan protokol HTTPS untuk membuat permintaan atau request halaman web. Nah, lalu membungkus data tersebut dan memberikannya ke lapisan di bawahnya, yaitu transport layer jaringan. Lalu data dikirim lewat kabel atau wifi. Lalu server Google itu menerima data, lalu diproses di application layer server dan mengirim balasan. Nah, di application layer browser Anda menerima balasan, yaitu menerjemahkan kode HTML atau gambar dan menampilkannya di layar Anda. Jadi seperti itu cara kerja sederhananya. Sekian untuk penjelasan TCP/IP application layer. Kembali lagi dengan saya Rafa Nabil Ilham. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu transport layer. Jadi, jika application layer adalah bos yang menghasilkan data dan internet layer adalah kurir yang mencari rute jalan, maka transport layer adalah manajer pengemasan dan pengiriman. Jadi, posisi transport layer itu berada di layer ketiga pada model TCP/IP. Itu berada di bawah application layer dan di atas network layer. Tugas utamanya adalah menjamin pengiriman data dari satu aplikasi di komputer pengirim ke aplikasi yang tepat di komputer penerima secara end-to-end. Fungsi utama transport layer itu adalah pemecah. Yang pertama adalah pemecahan dan penyusunan ulang. Data dari aplikasi seringkali terlalu besar untuk dikirim sekaligus.
Nah, transport layer memecah data tersebut menjadi potongan-potongan kecil yang disebut segmen. Di sisi penerima, lapisan ini menyusun ulang potongan-potongan tersebut kembali menjadi data utuh. Lalu yang kedua ada addressing atau port numbering. Komputer Anda bisa menjalankan banyak aplikasi internet sekaligus seperti Spotify, Chrome, dan Zoom. Bagaimana komputer tahu data yang masuk itu untuk Zoom, bukan untuk Spotify? Nah, jadi transport layer menggunakan port number. Contohnya, web server biasanya menggunakan port 80, sedangkan email menggunakan port 25. Ini seperti nomor ekstensi telepon di sebuah kantor. Lalu yang ketiga ada flow control atau kontrol aliran, yang dimana mengontrol kecepatan pengiriman data agar komputer penerima tidak kebanjiran data jika komputer pengirim terlalu cepat. Lalu ada juga error control atau kontrol kesalahan, mengecek apakah data yang diterima rusak atau hilang. Jika rusak atau hilang, lapisan ini bisa meminta pengirim untuk mengirim ulang. Itu tergantung protokol yang dipakai. Nah, untuk protokol itu sendiri itu terdiri dari dua protokol, yaitu TCP dan UDP. TCP atau Transmission Control Protocol itu sifatnya berorientasi koneksi dan juga bisa diandalkan. Jadi cara kerjanya, sebelum mengirim data, TCP membuat koneksi dulu. Setelah data dikirim, ia menunggu konfirmasi. Jika ada data hilang, ia akan mengirim ulang. Kelebihannya, data dijamin sampai dengan urutan yang benar dan tanpa error. Kekurangannya lebih lambat karena banyak proses pengecekan. Lalu yang kedua ada UDP atau User Datagram Protocol. Sifatnya itu tanpa koneksi dan tidak bisa diandalkan. Cara kerjanya itu kirim saja terus, tidak peduli sampai atau tidak. Jadi UDP itu mengirim paket datagram tanpa mengecek apakah penerima siap dan tanpa meminta konfirmasi. Kelebihannya itu sangat cepat dan ringan, tapi kekurangannya data bisa hilang, loncat urutan, atau korup dan tidak bisa dikirim ulang. Seperti itu, sekian saja mungkin untuk penjelasan transport layer. Kembali lagi dengan saya Rafa Nabil Ilham. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu network layer. Jadi, apa itu network layer? Jika transport layer bertugas mengemas barang dan memastikan barang tidak rusak, network layer itu bertugas menentukan alamat dan rute perjalanan agar paket tersebut bisa sampai ke tujuan, bahkan jika tujuannya berada di belahan dunia lain. Jadi dalam model TCP/IP, lapisan ini berada di layer 3. Fungsi utamanya adalah logical addressing atau pemberian alamat logis dan routing atau penentuan rute. Fungsi utama network layer yang pertama itu ada logical addressing atau IP address. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan harus memiliki identitas unik agar bisa ditemukan. Identitas ini disebut sebagai IP address seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, atau kepanjangannya itu Internet Protocol Address. Network layer itu menambahkan header pada data yang berisi IP pengirim, source, dan IP penerima atau destination. Yang kedua ada routing atau penentuan rute. Internet adalah jaringan raksasa yang terdiri dari jutaan kabel dan router. Nah, network layer bertugas mencari jalan terbaik dan tercepat untuk mengirim data dari pengirim ke penerima. Proses perpindahan data dari satu router ke router lain itu disebut hop. Jadi itu bisa agar lebih cepat. Lalu yang ketiga ada encapsulation atau pembungkusan menjadi paket, yang mana data yang diterima dari transport layer itu disebut segmen ya, yang tadi itu akan dibungkus lagi di lapisan ini menjadi unit yang disebut paket atau paket IP. Mungkin itu saja untuk penjelasan network layer ini.
Kembali lagi dengan saya Rafa Nabil Ilham. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu data link dan physical layer. Jadi yang pertama itu ada data link layer atau lapisan tautan data. Jika network layer bertugas mengantar paket antar jaringan, data link layer bertugas mengantar data di dalam jaringan lokal yang sama. Jadi fungsi utamanya adalah memastikan pengiriman data yang bebas kesalahan antara dua perangkat yang terhubung secara fisik. Fungsi utamanya yang pertama adalah physical addressing atau MAC address. Berbeda dengan IP address yang dimana ada di network layer yang bisa berubah-ubah, data link layer menggunakan MAC address atau kepanjangannya Media Access Control. MAC address adalah nomor identitas unik yang dibakar secara maksud dibakar itu seperti sudah di sana, tidak bisa diubah, berarti permanen di kartu jaringan atau hardware perangkat Anda. Jadi seperti nomor identitas unik yang ada secara permanen di kartu jaringan atau hardware. Tidak ada dua alat di dunia yang punya MAC address yang sama, jadi unik ya. Lalu yang kedua ada framing, yaitu menerima paket data di network layer, lalu membungkusnya dengan header seperti yang tadi ya, berisi MAC pengirim dan penerima dan trailer itu penutup. Lalu bungkusan data di lapisan ini disebut namanya frame. Lalu yang ketiga ada error detection atau deteksi kesalahan. Menambahkan kode khusus, biasanya disebut FCS atau CRC, di bagian ekor trailer, di bagian ekor trailer frame. Jadi tujuannya itu untuk mengecek apakah data berubah atau rusak saat berjalan di kabel. Jika rusak, frame dibuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rafa Nabil Ilham. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu encapsulation dan decapsulation. Jadi secara sederhana, encapsulation atau enkapsulasi yaitu adalah proses membungkus data dengan informasi tambahan header saat data bergerak turun dari lapisan atas ke bawah seperti yang saya lihat di PowerPoint ini di sisi pengirim ya. Lalu decapsulation atau dekapsulasi itu proses membuka bungkus data dan membaca informasinya saat data bergerak naik dari lapisan bawah ke atas di sisi penerima, seperti yang bisa dilihat di PowerPoint-nya seperti ini contohnya. Nah, encapsulation itu sisi pengirim ya, sebelah kiri. Proses ini terjadi di komputer Anda saat Anda mengirim sesuatu, misalnya mengirim email. Data asli dibungkus lapis demi lapis agar bisa dikirim lewat kabel. Langkah-langkahnya ada dari application layer, lalu ke transport layer di mana itu ditambahkan header TCP atau UDP. Lalu ke internet atau network layer, yaitu jadi ditambahkan header IP, yaitu berisi IP address, asal dan tujuan. Lalu masuk ke layer terakhir ya. Layer terakhir data link dan physical layer, yang dimana frame diubah jadi menjadi sinyal listrik atau cahaya bits 0 dan 1, lalu dikirim ke kabel. Lalu di sisi kanan di decapsulation itu naik ke atas ya, masuk dulu dari physical layer, diterima sinyal listrik dari kabel, lalu diubah kembali jadi bit data atau frame, lalu ke network layer ya, lalu masuk ke network layer, di dekapsulasi, dibaca header IP-nya apakah benar ini alamat IP-nya. Jika benar itu dibuang header IP-nya, lalu diambil isinya, datanya ya atau datanya. Lalu masuk ke transport layer, dibaca header TCP UDP-nya. Jika ini datanya untuk aplikasi apa, maka dicek portnya.
Lalu ia nyusun ulang potongan data, membuang header TCP dan mengambil isinya, itu data ya. Lalu di application layer, maka datanya itu diterima secara murni. Aplikasi misalnya seperti Gmail itu akan menampilkan email tersebut di layar Anda.